Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Dan sebelum segala sesuatunya kita mulai, mari kita berdoa dan membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembelajaran kali ini akan lebih menyenangkan. Nah, kita akan belajar di IPA kelas 7 bab 4. Sebelumnya Poki doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan terus semangat untuk belajar IPA. Di bab 4 ini kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Dibuat langsung oleh Bapak Oki Maulani, saya sendiri. Dan kita akan lebih bersemangat karena ilmu ini sudah ada di dalam Al-Quran, Quran surat Shad ayat ke-57, di mana Allah berfirman, inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Nah, di sini ada yang sangat panas dan yang sangat dingin. Ternyata ketika panas dan dingin itu merupakan sebuah suhu. Dan alhamdulillah suhu ini sudah ada di dalam Quran surat Shad ayat ke-57. Waktu berpesan sering-sering kalian membaca kitab suci Al-Quran, dan sering-sering juga kalian belajar untuk memahami IPA. Insya Allah kalian akan jadi anak-anak yang saleh-salihah, berilmu, berakhlak, dan mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Materi pokok yang akan kita pelajari di bab 4 ini, yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah alat pengukur suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan kestabilan suhu tubuh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa, Pak Oki? Kita belajar suhu dan perubahannya. Yang pertama adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian suhu dan termometer sebagai alat pengukur suhu. Lalu kalian juga bisa menjelaskan cara kerja dari macam-macam termometer dan jenis-jenisnya. Itu manfaatnya. Berguna sekali untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari setelah kalian belajar ini. Kita langsung bagaimana mengetahui suhu benda. Suhu benda. Bagaimana diketahuinya? Oke, sekarang punya dua benda, dua gambar. Di gambar sebelah kiri ada es batu, di sebelah kanan ada api. Ketika kalian menyentuh ini, kalian akan merasakan dingin. Kalian menyentuh ini, jangan disentuh, didekati, maka akan terasa panas. Ya, yang kalian sebut dingin dan yang kalian sebut panas itu ternyata merupakan suhu. Jadi kedua gambar ini memiliki suhu yang berbeda. Dan selalu ada pertanyaan, suhu berapa air mendidih, suhu berapa air membeku, dan seterusnya. Bagaimana nih mengetahui suhu benda? Kita harus tahu dulu. Ternyata suhu atau temperatur itu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi benda pasti memiliki derajat panas atau derajat dingin yang berbeda. Maka dari itu kita harus mengetahui pengertian dari suhu, dan inilah pengertiannya. Besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Benda dikatakan semakin panas jika suhunya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Benda dikatakan semakin dingin jika suhunya semakin dingin. Lanjut. Di sini ada gambar percobaan. Ada 3 buah ember yang diisi dengan air berbeda. Yang ini ember yang diisi dengan air hangat, yang ini dengan air es, yang ini dengan air biasa. Nah, kalian bisa lakukan di rumah dengan cara seperti ini. Kalian masukkan tangan kalian ke ember yang berisi air hangat dan air dingin. Setelah itu kalian lalu masukkan keduanya ke dalam air yang biasa. Bagaimana suhunya? Berbeda atau tidak? Pasti akan berbeda. Karena apa? Karena yang tadi terbiasa dengan suhu yang hangat dan yang tadi terbiasa dengan suhu yang dingin. Dimasukkan ke dalam air yang biasa, suhunya pasti akan berbeda. Dan itu tidak bisa dijadikan bahan acuan. Dinginnya berapa, panasnya berapa. Maka diperjelas di sini. Kulit memang dapat merasakan tingkat panas atau dingin, akan tetapi bukan pengukur tingkat panas yang ada, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Jadi kulit itu bukan sebagai alat pengukur suhu, melainkan sebagai perasa saja. Sedangkan alat pengukurnya adalah disebut termometer. Apa itu termometer? Bapak inilah yang pertama kali membuat, atau bapak inilah juga yang menginspirasi untuk membuat alat pengukur suhu. Siapa bapak ini? Bapak ini bernama Galileo Galilei, ilmuwan dari Eropa. Lalu termometer itu dibuat berdasarkan pemuaian volume gas, dan termometer inilah juga yang digunakan untuk mengukur suhu.
Skala dari numeriknya adalah Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Raymond. Nah, inilah bentuk termometernya. Ini termometer cair, dan ini termometer digital. Ini termometer cair, ini termometer digital. Kita akan bahas termometer cair. Biasanya cairan tersebut diisi dengan air raksa atau alkohol. Air raksa itu nama lainnya Hg. Memiliki keistimewaannya yaitu menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur, dilihat karena mengkilat, pemuaiannya teratur, membasahi dinding termometer, tidak membasahi, batas ukurannya besar. Itulah keistimewaan air raksa. Tapi kalian harus hati-hati, raksa sangat berbahaya ketika termometer pecah karena raksa sangat beracun. Selanjutnya, inilah termometer zat cair. Yang pertama, ada pipa kapiler, skala suhu. Yang ini skala suhu ditunjukkan oleh panah-panahnya. Kalian bisa lebih jelasnya lihat di Google Classroom, Poki sudah sediakan materinya. Termometer zat cair ini digunakan dan biasa diisi dengan raksa atau alkohol. Keistimewaannya seperti yang Poki jelaskan tadi. Dan untuk alkohol tidak begitu seberbahaya dengan air raksa karena alkohol juga mudah menguap seperti raksa. Inilah beberapa keistimewaan dari termometer zat cair. Di sini ada termometer apa? Ayo, kalian bisa nebak. Di sini juga ada termometer apa? Ini biasa digunakan di puskesmas. Ya, betul. Termometer laboratorium. Dan ini termometer apa? Kalau kalian sakit, ya, betul. Ini adalah termometer suhu badan. Termometer laboratorium ini bentuknya panjang dan skalanya 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Cairannya ini digunakan raksa atau alkohol. Termometer suhu badan sama, menggunakan air raksa atau alkohol. Skalanya 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Kalau yang ini, ketiga gambar ini merupakan sebuah termometer yang sama. Ini kalau dilepas menjadi seperti ini, ketika suhunya panas akan melengkung seperti ini. Inilah yang disebut dengan termometer bimetal. Termometer bimetal itu adalah dua logam yang berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Ini penjelasannya. Jika suhunya panas, maka bimetal akan melengkung. Kenapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk membuat termometer bimetal. Ini maksudnya dipanaskan jadi logamnya melengkung. Yang ini bentuknya. Ini termometer bimetal. Yang terakhir adalah termometer kristal cair. Ini bentuk termometer kristal cair. Biasa digunakan untuk mengukur suhu badan, bisa digunakan di kening atau di pundak kalian. Termometer ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh atau suhu akuarium dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini. Maaf Poki kalau terlalu cepat menjelaskannya, tapi Poki sudah sediakan materi yang bisa kalian baca, juga bisa kalian lihat-lihat di Google Classroom mengenai bab 4 ini. Kita review sebentar. Arti dari suhu adalah, ya betul, besaran untuk menunjukkan derajat panas atau dingin. Arti dari termometer adalah alat pengukur suhu. Siapa penemu termometer atau pembuat termometer pertama? Galileo Galilei. Ada berapa termometer zat cair? 2. Yang biasa digunakan yang pertama termometer laboratorium, yang kedua termometer suhu badan. Lebih sering kalian lihat video Poki, maka kalian akan lebih semakin mengerti penjelasannya. Sekian dari Poki, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga kalian paham. Jangan lupa kalian sering membaca, sering untuk menjaga kesehatannya. Dan inilah beberapa penjelasan dari Poki. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.